Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM H1051201023. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang website yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web. Adapun website yang saya buat kali ini adalah website CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete presentasi online mahasiswa. Penjelasan tentang website yang saya buat. Website yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web ini adalah sebuah website yang bernama Presensi Online untuk mahasiswa program studi rekayasa sistem komputer Universitas Tanjung Pura. Presensi Online adalah sebuah sistem presensi atau absensi yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan atau yang biasa juga disebut online. Tujuan dari website Presensi Online yang saya buat ini adalah agar lebih memudahkan para mahasiswa dalam melakukan presensi. Karena presensi jenis ini bersifat online, maka bisa dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, tanpa harus mengantri seperti yang biasa dilakukan saat presensi manual menggunakan kertas. Selain dapat mempermudah mahasiswa, presensi online juga bertujuan mempermudah bagian administrasi dalam mengatur data agar lebih rapi dan teratur. Tujuan lainnya adalah dengan menggunakan sistem daring atau online diharapkan dapat menghemat penggunaan kertas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sintak-sintak yang membangun website ini. Bagian pertama yang akan saya bahas dari sintak yang membangun website saya ini adalah pada bagian PHP. Nah, di bagian pertama dimulai dengan tag pembuka PHP sampai dengan $DB. Nah, sintak ini adalah sintak PHP yang digunakan untuk melakukan koneksi dari website yang dibuat ke database yang sudah dibuat. Selanjutnya di sini ada $koneksi, if $koneksi, date koneksi ke database. Sintak ini digunakan untuk mengecek koneksi antara website dan database. Jika website dan database tidak terhubung, maka akan muncul pesan error berupa tulisan gagal terkoneksi ke database. Selanjutnya, dimulai dari $name sampai $error. Nah, sintak ini merupakan sintak yang digunakan untuk menampung variabel data yang nantinya akan diinputkan ke dalam website yang dibuat. Nah, sedangkan $sukses itu digunakan untuk menampung semua variabel yang bernilai benar atau true, dan sedangkan $error digunakan untuk menampung semua variabel yang bernilai salah atau false. Selanjutnya dimulai dari if iset, $get sampai else, $op. Sintak ini digunakan untuk menangkap isi dari OP. OP digunakan untuk menangkap variabel yang terlewat di URL yang dibuat. Sintak selanjutnya dimulai dari if $op delete sampai if $q1 sukses dan else $error. Sintak ini digunakan untuk melakukan operasi delete. Jika ada data di dalam website yang dibuat dan data tersebut ingin dihapus, maka sintak inilah yang akan melakukannya dan data tersebut akan dihapus dari website dan juga database. Jika data berhasil dihapus, maka akan muncul sebuah tulisan yaitu data berhasil dihapus. Sedangkan jika terjadi kegagalan atau error, maka akan muncul pesan gagal menghapus data. Sintak selanjutnya dimulai dari if $op edit sampai pada if $name error. Sintak ini berfungsi untuk melakukan pengeditan data dalam website. Jika data sudah diinputkan ke dalam website dan ingin diubah, maka sintak inilah yang akan melakukan proses tersebut. Sehingga data yang ada pada website dan database dapat diubah. Jika saat proses pengeditan tidak mencantumkan variabel name, maka akan muncul sebuah pesan error yaitu data tidak ditemukan. Sintak selanjutnya dimulai dari if iset $post simpan sampai $kelas. Nah, sintak ini digunakan untuk melakukan operasi penyimpanan data yang diinputkan ke dalam website agar data tersebut masuk ke dalam website. Sintak selanjutnya dimulai dari $op edit sampai else $error. Sintak ini merupakan lanjutan dari proses edit. Sintak ini digunakan untuk mengupdate data yang diedit pada website dan database agar datanya berubah sesuai dengan data yang sudah diedit. Jika proses edit berhasil dan data yang ada pada website dan database diperbarui, maka akan muncul sebuah pesan pada website berupa update data berhasil. Sedangkan jika update gagal, maka akan muncul sebuah pesan error yaitu update data gagal. Sintak selanjutnya dimulai dari else SQL1 insert into mahasiswa sampai pada else $error. Nah, sintak ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam website dan database saat user menginputkan data. Jika data yang diinputkan memenuhi semua variabel yang dideklarasikan, maka akan muncul pesan yaitu berhasil menambahkan data baru. Sedangkan jika penambahan data gagal, maka akan muncul sebuah pesan error yaitu gagal menambahkan data. Sintak selanjutnya yaitu else $error, silahkan masukkan data dengan lengkap. Nah, sintak ini merupakan bagian terakhir dari PHP yang berfungsi untuk menampilkan pesan error yaitu silahkan memasukkan data dengan lengkap jika saat pengisian data pada website terdapat variabel yang kosong.
Bagian selanjutnya yang akan saya bahas adalah sintak pada bagian HTML. Nah, bagian yang saya blok ini merupakan bagian head pada HTML, yang di dalamnya berisi title, yang berfungsi untuk memberi judul pada halaman web, lalu ada link href yang merupakan sintak bawaan CSS yang dapat dilihat pada dokumentasi getbootstrap.com. Bagian selanjutnya yaitu pada bagian body HTML-nya. Sintak yang saya blok ini merupakan sintak yang ada pada bagian body HTML yang di dalamnya mendeklarasikan kelas MX Auto dan kelas Card, serta kelas card header yang berfungsi untuk memberi tulisan pada bagian kiri atas tabel card yang dibuat. Bagian selanjutnya dimulai dari div class card body sampai tak pembuka PHP header. Sintak ini merupakan sintak yang berfungsi untuk menampilkan sebuah peringatan atau alert berupa sebuah pesan error. Sintak alert dapat diaktifkan jika variabel errornya ada isinya. Sintak selanjutnya dimulai dari form action method post sampai pada input type form. Nah, sintak ini berfungsi untuk membuat sebuah tampilan pada website nanti berupa sebuah form atau tabel yang nantinya form tersebut dapat diisikan data oleh si pengguna atau user. Sintak ini akan menyimpan data dari variabel yang telah dibuat dan dapat disimpan ke database yang telah dibuat. Sintak selanjutnya dimulai dari div class MB3 row, label form mata kuliah, sampai pada option value. Nah, sintak ini berfungsi untuk menampung data untuk variabel yang telah dibuat, yang nantinya data tersebut dapat ditampilkan pada website yang disimpan pada database. Nah, yang di dalamnya memiliki beberapa pilihan atau select. Yang jika salah satu pilihan tersebut dipilih oleh user, maka pilihan tersebut akan langsung otomatis terpilih dan akan ditampilkan pada website. Nah, sintak selanjutnya dimulai dari div class call 12 sampai pada input type, name, value, dan juga class. Nah, sintak ini berfungsi untuk memberikan tampilan pada website berupa sebuah tombol yang nantinya tombol tersebut akan bertuliskan simpan data. Sintak selanjutnya dimulai dari div class card sampai pada div class card header. Nah, sintak ini merupakan sintak pada bagian class card pada bagian kedua setelah class card yang menampilkan form. Nah, pada class card ini akan muncul sebuah tulisan yaitu berupa data kehadiran mahasiswa. Pada bagian card ini berada di bagian bawah setelah form pengisian data. Dan class card ini akan menampilkan hasil data yang telah diisi dan disimpan oleh form pengisian data. Sintak selanjutnya dimulai dari div class card body, tabel class tabel, sampai pada th scope call aksi. Nah, sintak ini berfungsi untuk memberi tampilan berupa kolom dan baris untuk menampilkan heading yang nantinya isi heading tersebut akan berisi data yang sudah disimpan oleh form pengisian data dan data tersebut akan ditampilkan pada bagian class card data kehadiran mahasiswa. Tampilan dari data yang disimpan nantinya akan terurut dari kiri ke kanan, dimulai dari nomor yang akan diwakili oleh tanda pagar, selanjutnya adalah NIM, nama, mata kuliah, kelas, dan juga aksi. Sintak selanjutnya dimulai dari tag PHP SQL2 select bintang from mahasiswa order by ID dash sampai pada $class. Sintak ini berfungsi untuk mengeluarkan data yang sudah disimpan dan akan ditampilkan pada bagian data kehadiran mahasiswa. Sintak selanjutnya dimulai dari tag tr th scoop row sampai pada td scoop row. Nah, sintak ini berfungsi untuk melakukan proses pengurutan data agar tampilan data yang tersimpan pada website di bagian data kehadiran mahasiswa menjadi teratur dan diberi nomor dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sintak selanjutnya dimulai dari ahref, index, button type, class, btn warning, edit. Nah, sintak ini merupakan sintak button yang ada pada Bootstrap yaitu berupa tombol warning berwarna kuning. Dan tombol tersebut akan bertuliskan edit. Tombol ini akan ditampilkan di bagian data kehadiran mahasiswa pada bagian tombol aksi. Tombol ini akan memiliki fungsi untuk melakukan proses pengeditan data. Saat user menekan tombol ini pada data yang dipilih, maka data tersebut akan dikembalikan ke form pengisian sehingga data tersebut dapat diubah isinya. Nah, bagian terakhir yaitu ahref, index, one click, button type, class button danger, hapus. Nah, sintak ini juga merupakan sintak button yang ada pada Bootstrap, yaitu berupa tombol danger berwarna merah. Dan tombol tersebut akan memiliki tulisan hapus. Tombol ini ditampilkan pada bagian data kehadiran mahasiswa pada bagian kolom aksi. Tombol ini akan memiliki fungsi untuk melakukan proses penghapusan data.
Di saat user menekan tombol ini pada data yang dipilih, maka akan muncul sebuah kotak peringatan bertuliskan yakin ingin menghapus data. Nah, jika user menekan OK, maka data yang dipilih akan dihapus dari website dan juga database. Sedangkan jika user menekan cancel, maka data tidak akan dihapus dari website dan juga database. Sekian penjelasan dari saya tentang sintak-sintak apa saja yang digunakan untuk membangun website yang saya buat ini. Dan berikut adalah hasil dari website yang saya buat. Nah, berikut ini adalah tampilan dari website yang saya buat. Pada bagian kotak pertama yang bertuliskan selamat datang ini adalah sebuah kolom card form pengisian data. Nah, kolom kedua di bagian bawah form pengisian data ini merupakan form data kehadiran mahasiswa yang nantinya digunakan untuk menampilkan data yang telah diisikan dari form pengisian data. Selanjutnya, tampilan website jika melakukan proses create. Jika kita mengisikan data pada form pengisian data seperti berikut ini, dan jika diklik tombol simpan, maka akan muncul sebuah pesan yaitu berupa berhasil menambahkan data baru, dan data tersebut akan langsung masuk ke dalam database dan akan ditampilkan pada bagian bawah kolom data kehadiran mahasiswa. Nah, berikut ini adalah tampilan dari website jika melakukan proses read atau membaca isi dari website tersebut. Tampilan selanjutnya, jika ingin melakukan proses update di sini, bisa dengan menekan tombol edit. Nah, data yang sudah ada pada form data kehadiran mahasiswa akan masuk lagi ke bagian form pengisian data, lalu data tersebut bisa kita ubah. Nah, jika diklik simpan data, maka data tersebut akan berubah. Dan begitu juga data tersebut juga akan berubah pada bagian database. Tampilan terakhir dari website ini yaitu jika ingin melakukan proses delete dapat dengan mengklik tombol hapus. Jika tombol hapus diklik, maka akan muncul sebuah pesan peringatan yaitu yakin ingin menghapus data. Jika user menekan cancel, maka data batal dihapus. Tetapi jika user menekan OK, maka data akan dihapus dari website dan juga database. Sekianlah penjelasan saya tentang website yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.